Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Bayu Arianto. Saya dari kelas A Pastoral Counseling. Di sini saya akan membawakan tentang metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini ialah metode penelitian kuantitatif. Nah, pengertian metode penelitian kuantitatif menurut para ahli ya salah satunya menurut Kasiran yang mengartikan bahwa penelitian kuantitatif ya, adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka. Ya, angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhananya lagi, ya, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kausalitas untuk mengetahui keterkaitan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan penelitian kuantitatif. Nah, berdasarkan dari perspektif tujuannya, penelitian kuantitatif memiliki beberapa poin. Di antaranya bertujuan untuk mengembangkan model matematis di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian literatur atau teori saja. Nah, adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel. Kemudian ya, adapun karakteristik yang lain ya. Jadi si peneliti ini ya sebagai instrumen dasar dalam pengumpulan data ya. Kemudian terkait dengan rancangan penelitian yang digunakan ya bersifat sementara. Nah, penelitian kuantitatif dilakukan dengan cara ya pengamatan, wawancara, atau bisa juga menggunakan teknik analisis data. Nah, di sini ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Ya, pasti ada yang sering bertanya, apa saja sih jenis-jenis penelitian ya kuantitatif itu? Nah, sebenarnya ada beberapa jenis metode penelitian kuantitatif. Ya, diantaranya yang pertama ya metode komparatif. Ya, jenis metode komparatif ini adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. Nah, kemudian yang kedua, metode deskriptif. Nah, ya seperti yang disinggung sebelumnya, ya bahwasannya metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan dari apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan. Nah, kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya ya yaitu metode korelasi. Nah, jenis penelitian kuantitatif yang lain adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Ya, metode ini lebih tepat digunakan untuk membandingkan persamaan ya ataupun perbedaan antara hasil penelitian lebih spesifik dan jelas. Nah, metode penelitian ini lebih tepat dan cocok digunakan untuk penelitian yang mengetahui titik tolak ya, penelitian yang sudah jelas. Di sini ada beberapa langkah yang harus ya kita lakukan dalam melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, membuat rumusan masalah. Nah, langkah pertama yang harus dibuat oleh peneliti adalah membuat rumusan masalah. Ya, barangkali ada yang bertanya-tanya, bentuk dari rumusan masalah itu seperti apa sih? Jadi, ya, di sini saya akan menjawab. Ya, jadi rumusan masalah itu berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Nah, terkait pembuatan rumusan masalah yang baik, harus spesifik, relevan, dengan tema yang diangkat, bersifat baru dan asli, dan menarik perhatian. Ini adalah membuat landasan teori. Nah, landasan teori atau tinjauan pustaka sebenarnya
sebagai salah satu upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis. Jadi, maksud dari landasan teori adalah peneliti melakukan kajian literatur dan peneliti yang relevan dengan tema yang diangkat. Ya, diharapkan dari kajian teori dari berbagai sumber, ya, diharapkan dapat menemukan jawabannya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yaitu merumuskan hipotesis. Ya, saya yakin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah hipotesis. Ya, hipotesis adalah jawaban sementara. Jadi, di mana jawaban sementara itulah yang nantinya akan dilakukan pengujian. Apakah hipotesis yang Anda buat itu benar? Ya. Benar atau sesuai? Ya, atau sebaliknya. Nah, tidak sesuai dan tidak cocok dengan rumusan masalah di atas. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data. Nah, ya, ini merupakan salah satu yang terpenting. Ya, bagaimana kita bisa membuat metode penelitian kuantitatif? Ya, jika kita tidak mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini, ya, upaya Anda sebagai peneliti mengumpulkan data-data untuk mendapatkan solusi dan jawaban, ya, dari apa yang Anda ingin teliti. Ya, dalam pengumpulan data peneliti, ya, membutuhkan dua hal. Nah, yaitu membutuhkan instrumen penelitian, nah, dan menguji instrumen. Nah, kemudian yang kelima yang tidak kalah penting juga yaitu menganalisa data. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dari data yang sudah terkumpul, Anda memang dituntut untuk bisa mengambil bagian-bagian yang penting dari data-data yang Anda telah kumpulkan. Ya, data-data yang bersifat relevan saja, ya, yang penting, yang bisa menjawab tentang kajian, ya, atau metode penelitian kuantitatif ini. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, ya, bagian akhir tentu saja adalah kesimpulan. Kesimpulan cukup ditulis secara garis besarnya. Nah, itulah beberapa pembahasan seputar penelitian kuantitatif. Nah, yang selanjutnya adalah metode penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut proses perspektif penelitian sendiri. Nah, penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu. Ya, maka proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Nah, kemudian objek penelitian kualitatif meliputi seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya. Nah, penelitian kualitatif tidak secepat riset kuantitatif. Dalam penganalisan data pada riset kuantitatif, data mentahnya langsung siap diolah, tapi data di riset kualitatif memerlukan proses sistematis yang lebih mendalam. Nah, contohnya, ya, di sini contoh riset kuantitatif, ya, misalnya penelitian guna menjawab masalah kenapa sebagian masyarakat yang tinggal di lereng gunung berapi enggan diungsikan saat gunung meletus. Nah, kemudian analisis dan penelitian, saya ulangi, ya, analisis di penelitian kualitatif. Nah, analisis data
penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Nah, untuk mendapatkan pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Secara berurutan, analisis data dalam riset kualitatif dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi dan kategorisasi data, displasi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan mengenai 4 tahapan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Proses pengumpulan data di riset kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yang didapatkan dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui pengamatan atau observasi, kuesioner, wawancara mendalam dengan objek penelitian, pengajian dokumen, hingga fokus discussion dalam grup. Nah, kemudian yang kedua yaitu reduksi data dan kategorisasi data. Dalam tahap ini, data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana saja yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Nah, data kualitatif bisa diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga pemilihan diperlukan untuk memudahkan kategorisasi data. Nah, jadi data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya, dalam penelitian, data dibagi berdasarkan kategori, informan, atau lokasi penelitian. Kemudian yang ketiga, yaitu display data. Nah, usai data direduksi dan dikategorisasi, selanjutnya masuk ke display data. Dalam tahapan proses ini, peneliti merancang deretan dan kolom sebuah matriks data kualitatif dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan di kotak matriks itu. Nah, contohnya misalkan data yang disajikan dengan naratif, bagan, flowchart, diagram, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat yaitu penarikan kesimpulan. Nah, setelah 3 proses tersebut terlampaui, maka langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Nah, bahasa yang dipakai untuk memaparkan kesimpulan juga mesti mudah dipahami tanpa berbelit-belit. Menurut Criswell dalam Sugiono 2012, metode penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam. Nah, yaitu yang pertama phenomenological research. Nah, merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana penelitian melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial partisipan dalam pengamatan kehidupannya. Kemudian yang kedua yaitu grounded theory. Nah, adalah salah satu jenis penelitian kualitatif yang mana penelitian bisa menarik generalisasi apa yang diamati yang dianalisa secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan atau interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang telah diteliti. Kemudian selanjutnya yaitu etnografi, merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penelitian melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu case studies.
merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian, proses, aktivitas, ya, terhadap satu atau lebih orang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu narrative research, merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun sebagai laporan naratif kronologis. Nah, sekian dari saya tentang penyampaian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih.